Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, jumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang wacana perubahan skema pensiun bagi PNS Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya secara detailnya apa ide-ide yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, bahwa ke depan ada skema baru dari Kementerian Keuangan tentang dana pensiun PNS Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya dan lengkapnya, mari kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, jadi polemik mengenai dana pensiun PNS ini menjadi pembicaraan penting beberapa waktu yang lalu karena ada pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa dana pensiun PNS menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah melalui APBN Bapak Ibu, sehingga APBN menjadi membengkak. Nah, dari pernyataan tersebut Bapak Ibu, banyak reaksi yang muncul dari para pensiunan khususnya. Benarkah bahwa itu menjadi beban APBN padahal dana dari pensiun para pensiunan itu dipotong setiap bulan Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, dana pensiun pada praktiknya terbagi ada dua skema yang ditawarkan kepada peserta dana pensiun. Kedua skema tersebut adalah program iuran pasti dan program manfaat pasti. Program iuran pasti memberikan jaminan bahwa si peserta membayarkan sejumlah uang dengan besaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peserta memiliki kelebihan uang, maka dapat menambah iuran agar imbal hasil yang diterima nantinya lebih besar. Apa yang diperoleh ketika masa pensiun tiba? Tentu saja adalah iuran yang telah diterima ditambah hasil pengelolaan dana pensiun selama itu. Nah, besaran yang diterima akan bervariasi sesuai dengan akumulasi dana yang tersimpan dan imbal jasa atas pengelolaan dana tersebut oleh lembaga pengelola dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun program iuran pasti biasanya digunakan oleh perusahaan swasta yang bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun atau DPLK. Pada institusi pemerintah, pengikutsertaan pegawai pada program pensiun iuran pasti berlaku pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan program manfaat pasti merupakan skema kedua yang digunakan secara luas di institusi pemerintahan. Peserta pada program manfaat pasti adalah PNS, TNI, dan Polri melalui PT Taspen dan PT Asabri. Berbeda dengan iuran pasti, program manfaat pasti akan membayarkan uang pensiun kepada peserta sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja. Berapapun yang diinginkan oleh pemberi kerja kepada pengelola dana pensiun akan dibayarkan. Bagaimana jika hasil imbal jasa pengelolaan dana kurang dari besaran pensiun yang dibayarkan? Nah, disinilah peran pemberi kerja yang akan membayar selisihnya setelah mendapatkan perhitungan dari aktuaria. Program pensiun PNS adalah contoh program pensiun manfaat pasti, di mana besaran dana yang diterima para pensiunan akan selalu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah mengenai penggajian. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan pokok gaji PNS maupun pemberian tunjangan hari raya atau gaji ke-13, maka para pensiunan pun akan mendapatkan berkah terlepas dari besaran hasil pengelolaan dana yang telah dikeluarkan PT Taspen. Kemudian permasalahan mulai muncul ketika terdapat selisih yang disebabkan oleh peserta iuran maupun imbal hasil pengelola dana. Itulah Bapak Ibu sekilas perbedaan antara program iuran pasti dan program manfaat pasti. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di subscribe. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.